Oke, yang di atas dan yang di bawah udah memuji nama Tuhan dengan segala sikap yang sudah kita lakukan tadi. Kita mau dengar firman Tuhan, semua ambil sikap berdoa. Tuhan, hari ini adalah kesempatan kami boleh beribadah di akhir pekan ini. Kami bisa beribadah itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Apa yang sudah kami naikkan, pujian untuk Tuhan, kiranya Engkau memberkati, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu supaya hidup kami Tuhan boleh semakin hari semakin terasa, boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang ada di dalam ruangan ini, supaya setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, tadi waktu doa tidak ada suara sedikit pun. Oke, kakak SMP dan kelas 6, bagaimana kabarnya yang di atas? Baik? Oke, jempolnya mana? Oke, yang di bawah gimana kabar kalian hari ini? Kalau kabar baik jadi semuanya tenang. Nah, untuk firman-Nya hari ini mungkin bagi kakak kelas
yang di atas itu kok firman-Nya untuk anak-anak kelas kecil. Tetapi sesungguhnya firman itu diperuntukkan untuk semua usia. Karena memang kondisi ini kita alami. Baik Miss dulu ketika masa kecil maupun sekarang ketika kamu bersekolah dari kelas 1 sampai kakak SMP pasti pernah mengalami hal ini. Oke, firman Tuhannya hari ini apa judulnya? Kurang kompak, 1, 2, 3. Kurang sama-sama dan kurang kompak, 1, 2, 3. Keren ya, anak Tuhan. Ada dua bagian dalam satu kalimat itu. Anak Tuhan. Coba yang anak Tuhan yang mana sih? Bisa melihat? Wow, yang atas juga tuh. Oke, turun tangannya. Anak Tuhan berbuahkan kebaikan. Apa artinya berbuahkan kebaikan? Kakak yang di atas, ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya? Berbuat baik, mengeluarkan sifat-sifat baik. Kok Tuhan sih menyuruh kita itu berbuat baik terus setiap hari, terus setiap saat harus berbuat baik? Kenapa ya? Oke, slide selanjutnya. Nah, sekolah baru di bulan Juli kemarin ketika anak-anak memasuki kelas yang baru, kemudian mungkin ada teman-teman yang mutasi dari sekolah yang lama pindah ke sekolah baru. Pasti di dalam pikirannya ada tanda tanya besar ketika mama papa daftar. Sekolahnya gimana ya? Kamar mandinya gimana ya? Gurunya gimana ya? Temanku di kelas gimana ya? Pasti tanda tanyanya banyak kan? Nanti pas gini, nanti kan pas gini. Bener apa enggak? Iya. Miss juga dulu ngalamin seperti itu. Ada pikiran-pikiran yang nggak nyaman di sini. Nanti pas gini. Baik kakak SMP kan juga seperti itu ya, yang baru masuk kelas 7, kelas 1 ataupun yang mutasi. Pasti bayangannya itu pokoknya sesuatu tanda tanya. Karena kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, kita masuk pada komunitas yang baru, suasana yang baru. Nanti pas temanku itu sama aku, nanti pas gurunya itu begini, pasti ada seperti itu. Nah, kepastian atau pikiran yang seperti itu memang melanda setiap orang yang memasuki lingkungan baru. Next. Tetapi ketika kita sudah masuk di lingkungan yang baru, di tempat yang baru, nah ini tadi ternyata tanda tanyanya seperti ini, kan takut bayangannya. Belum sudah ada kesedihan, belum sudah ada bayangan. Jadi sudah nggak ada damai sejahtera kayaknya ini ya. Sudah bayangannya sudah bayangan negatif, bayangan-bayangan yang enggak benar. Oke, next. Tetapi ketika kita sudah masuk ke kelas yang baru, ke sekolah yang baru, kita kan ketemu nih sama temannya. Ya. Di kelas duduk manis dulu. Duduk dulu. Melirik. Itu siapa ya? Rambutnya diikat 2. Itu siapa yang kacamataan? Yang kelas 7. Itu siapa yang badannya besar itu ya? Itu guru yang kacamata itu siapa ya? Gimana ya orangnya ya? Itu temanku tuh yang itu gimana ya? Yang badannya gede itu gimana ya? Nah, ketika bertemu dengan teman-teman, pasti ada tanda tanya lagi. Namun, ketika Aditya, ketika kelas 1 dulu, ketemu teman baru, sudah ada satu teman, sudah punya bestie katanya anak sekarang. Iya. Nah,
Kalau kamu udah punya teman yang kamu sayangi, nyaman bagi kamu, gimana perasaannya? Senang, tanda tanya sudah hilang. Aku sudah punya teman baru. Nah, di suatu sekolah ada anak baru namanya Brian. Ada yang namanya Brian nggak? Ada. Oke, mudah-mudahan kamu udah alami ya kak. Nah, Brian ini mutasi teman-teman, pindah ke sekolah yang baru. Ketika datang, teman-temannya merek semua. Anaknya kok kayak gini ya Brian, teman-teman gitu. Gini, begini, bajunya begini, modelnya begini, rambut disisir rapi, kayaknya dia nggak gaul gitu, kayaknya nggak gaul, kayaknya nggak selevel sama kita. Itu yang dialami si Brian ketika masuk ke sekolah atau ke kelas yang baru. Tetapi rupanya di kelas itu ada teman itu yang memperhatikan kegelisahan Brian. Didatengin. Pas Briannya kan udah masuk nih, kan kenalan. Missnya kenalin, ini namanya Brian, dia dari sekolah ini. Briannya, iya, namaku Brian, aku dari sekolah ini. Aku pindah ke sini karena papaku tugasnya pindah ke Surabaya, jadi aku bersekolah bersama kalian. Teman-temannya mulai lihat-liatin. Oh, ini namanya Brian. Nah, teman-temannya sudah punya nilai. Brian sudah dinilai. Oh, Brian tuh gini ya. Biasanya orang lihat dari apa? Dari tampilannya kan, dari casing, ya. Benar? Dari rambutnya dilihatin, dari model bajunya, dari sepatunya, semua dilihatin. Tapi di dalam kelas itu, tapi di kelas itu ada satu orang yang memperhatikan si Brian. Ketika break pertama dideketin Briannya, mereka ngobrol, ternyata nyambung, ada chemistry. Berarti Brian sudah happy kan, sudah ada bestie ya, sudah senang si Briannya. Kemudian si siapa temannya tadi, si Bintang, sama-sama B, Brian dan Bintang. Bintangnya tanya, Brian, kamu tuh dari sekolah mana? Papamu kenapa kok pindah? Jadi mereka ngobrol, ternyata ngobrolnya nyambung kakak-kakak. Jadi antara Brian dan Bintang tuh ngobrolnya nyambung. Nah, break kedua, teman-temannya memperhatikan lagi yang lain tadi, yang memberikan nilai pada Brian, yang memberikan penilaian. Hei, teman-teman, Bintang tuh kok mau ya main sama Brian ya? Kok mau ya main sama Brian ya? Anaknya loh kayak gitu, semua serba sederhana gitu. Sederhana semuanya, kayaknya nggak level sama kita. Tapi si Bintang ngobrol lagi, ternyata ada kelanjutannya ngobrolnya. Setelah makan, mereka main, mereka ngobrol. Setiap hari seperti itu. Si Briannya happy nih, sudah punya teman. Teman-teman di kelas yang tadinya nggak suka sama Brian, mulai mereka kepo, gelisah. Apa sih rahasianya? Kok mereka ngobrolnya asyik gitu ya? Jadi mereka kepo, denger-denger. Nah, si Bintang ini membaca situasinya. Bintang, kamu kenapa sih? Suatu hari Bintangnya ke toilet nih. Terus teman-temannya, beberapa temannya pas ketemu di toilet ngomong, Bintang, kamu kenapa sih kok mau sama si Brian? Kayaknya kayak gitu. Bintang bilang, enggak apa-apa, Briannya oke. Kita ngomongnya nyambung. Dia ngomong enak kok, beneran tak? Iya, masa sih anaknya modelnya kayak gitu? Enggak. Kalau kita itu mau kenal orang, ya kita deketin, kita ngomong. Akhirnya 1 minggu kemudian, ketika break 1 selesai, teman-teman tadi, beberapa anak tadi yang menilai Brian dengan tanda tanya banyak nih, mendatangi si Bintang dan Briannya lagi ngobrol. Bintang, boleh enggak kami gabung? Bintang bilang, ayo teman-teman, sini lo ngobrol sama kita, asik ngobrolnya. Nah, teman-teman tadi mulai datang pelan-pelan. Salah satu nyeletuk, Brian,
sorry ya, kamu nggak marah tak sama kami? Soalnya kan 1 minggu ini kami kayaknya nggak respon sama kamu. Kami suka menyepelekan kamu. Apa yang dikatakan Brian? Mbak, nggak apa-apa, aku ngerti kok, kata Brian. Bintang menimpali. Iya, aku dan Brian ini nggak seperti itu. Kenapa sih Brian dan Bintang kok nggak seperti itu? Sudah dijauhi sama temennya, dipandang remeh, tapi kok mereka nggak pasang muka marah, nggak kecewa sama teman-teman? Kira-kira kenapa ya? Kita lihat slide berikutnya. Nggak tahu kenapa. Next. Wah, ternyata itu rahasianya ada di dalam kitab apa? Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Untuk yang ayat 8 kakak yang atas yang baca ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak yang di atas. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ternyata itu rahasia yang dipunyai sama siapa tadi? Brian dan Bintang. Itu rahasianya. Mereka dulu nggak ngerti kalau kejahatan ya dibalas kejahatan, Miss. Kalau temanku jagalah aku, Miss, ya ganti. Kalau mereka lupakan makananku, ya ganti. Biasanya gitu. Oke, ayat 9 yang bawah ya. Lebih banyak jumlahnya, berarti lebih keras. 1, 2, 3. Wow, keren ya. Yang ayat 9 itu, karena terang itu berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, kita baca yang ayat 9 bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan 1, kebaikan. 2, 3, kebenaran. Ternyata benar nggak sikap Bintang dan Brian seperti ayat dalam Efesus 5? Benar? Cocok? Cocok? Sama? Iya, benar. Kira-kira ini anak-anak yang di bawah dan di atas, kakak yang di atas dan anak-anak yang di bawah, kira-kira pikir dulu, apakah di kelas kamu punya musuh atau orang atau teman yang gak kamu suka? Jangan ngomong, nanti dia tahu. Dipikir aja, jangan ngomong, jangan dilihat, nanti dia tahu kalau kamu gak suka sama teman. Ingat lagi, apakah di kelas kamu punya teman yang gak kamu suka? Aku gak bisa, aku benci sama dia, aku gak suka. Tapi jangan dilihat orangnya, nanti dia tahu. Diingat-ingat. Nah, sudah ingat semua? Kakak udah ingat Kak? Udah ingat ya? Udah tahu ya siapa yang aku nggak suka. Nah, kira-kira nih, apakah kamu mau melakukan seperti dalam Efesus? Mau? Kalau udah dengar firman Tuhan hari ini, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah punya nama teman-teman yang nggak kamu suka? Apa yang harus kamu lakukan? Kenapa? Nah, Joshua misalnya nih, kamu sudah punya nama teman yang gak aku suka di kelas. Apa yang harus kamu lakukan? Tetap. Kok diam, maksudnya gimana? Oh, kata Oswald, tetap ditemani. Oh, meskipun kamu gak suka, tetap kamu temenin. Nah, berarti kita mau berlatih seperti Brian dan Bintang. Kita itu anak-anak terang, udah ngerti firman Tuhan. Berarti kita harus merubah mindset kita, merubah pikiran kita. Siapa yang tidak menyenangkan hati kita, ya kita berusaha baik.
Kira-kira enak enggak? Temannya nggak menyenangkan tapi kita tetap baik. Kira-kira kita rugi atau untung? Loh, untung. Kira-kira enak enggak? Itu enggak, neneng aku mis. Tapi kenapa aku harus tetap sayang sama dia? Ada yang bilang rugi, ada yang bilang untung. Yang pasti hari ini Tuhan minta agar kita itu menjadi anak-anak terang. Dengan cara apa yang tadi? Kita sudah tahu bagaimana sikap yang baik merubah pikiran kita dan sikap kita. Oke, next. Apa ya nextnya? Belum muncul. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita itu menjadi terang, selalu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita. Oke, next, bisa slide selanjutnya. Ya, artinya apa? Ya ini kita memberikan apa? Hati kita. Kita memberikan perhatian kita. Kita welcome ya pada orang yang tidak menyenangkan kita. Oke. Terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Semua tutup mata, kita berdoa. Kita mau berdoa. Kita berdoa, tutup matanya. Tak ada suara lagi. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang, bahwa kami mampu Tuhan untuk mengasihi, untuk berbuat baik, bersikap baik kepada orang-orang atau teman-teman yang mungkin tidak menyenangkan hati kami, yang sering menjengkelkan hati kami. Karena kami tahu bahwa anak-anak Tuhan itu berbuahkan kebaikan. Anak-anak Tuhan itu mengeluarkan dan menunjukkan sikap baik kepada sesama. Berikan kami kemampuan Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi ada beberapa kelas yang harus pulang ataupun yang harus mengikuti pelajaran. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.